Aksi nyata koneksi materi modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 Filosofi Ki Hajar Dewantara menuju budaya positif oleh Ali Kuswoyo SPD CGP Angkatan 6 Kabupaten Pangandaran. Materi modul 1.1 Filosofi KHD. Pendidikan itu menuntun, merdeka belajar, proses pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menerima perbedaan dari siswa, setiap anak itu unik, guru membersamai anak menjalani kodrat anak tetapi tidak merubah kodratnya. Efek yang didapat setelah mempelajari modul 1.1, merefleksi diri, mengenal kekuatan diri. Materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama inovatif, dua kolaboratif, reflektif, mandiri, dan berpihak pada siswa. Setelah paham nilai dan peran guru penggerak, kemudian menetapkan visi. Kemudian gali kekuatan yang ada dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Kemudian ambil satu yang akan dikembangkan. Lakukan apa yang akan dikembangkan, bekerja sama dengan para pemangku kepentingan. Lakukan dengan langkah bagja agar tercapai visi. Kaitan modul 1.1, 1.2, 1.3 dengan modul 1.4 adalah semua kegiatan yang dilakukan guru dan siswa pada akhirnya adalah untuk menumbuhkan pembiasaan positif. Aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan adalah pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pelaksanaan merdeka belajar di kelas. Kegiatan aksi nyata filosofi KHD yaitu yang pertama ini asesmen awal pembelajaran, kemudian pembuatan media guru, LKPD, PPT, video, dan YouTube. Kemudian ada media siswa. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga menuju kodratnya masing-masing. Aksi nyata nilai dan peran guru penggerak yang saya terapkan adalah refleksikan harimu. Nilai dan peran guru penggerak ada 5, tetapi saya ambil adalah reflektif. Aksi nyata nilai dan peran guru penggerak yaitu refleksi bersama rekan guru. Kemudian aksi nyata yang selanjutnya adalah refleksi bersama siswa di akhir pembelajaran secara berkelanjutan di akhir pembelajaran. Inilah yang saya lakukan dan akan saya teruskan. Visi mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, budaya lokal, dan berwawasan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Judul aksi nyata matematika itu cuan. Saya bersama Bu Deja, kemudian bersama anak-anak melakukan proses pembuatan sampai pemasaran sehingga mendapatkan hasil untung atau rugi. Budaya positif adalah yang sangat baik dan harus dibiasakan agar dapat dilakukan dan menjadi karakter. Budaya positif di sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Dalam menciptakan budaya ajar yang baik, budaya positif di sekolah harus dilakukan oleh semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru maupun siswa, dan itu semua harus saling menjaga dan mengingatkan agar dapat dilakukan secara kontinu dan istiqomah. Budaya positif harus dibiasakan agar dapat menjadi karakter. Budaya positif yang saya terapkan yaitu membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Keyakinan kelas, berbicara sama, berangkat tepat waktu, rajin dan aktif di kelas, mampu menjadi pemimpin di kelas, saling peduli dan menghargai. Kesepakatan kelas, hadir tepat waktu, mengikuti pembelajaran, berbicara dengan santun, jika tidak dapat mengikuti daring, sakit, dan kepentingan atau kuota habis diharapkan izin kepada guru. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, inilah hal-hal yang saya kembangkan di kelas, membuat jadwal piket, membagi dengan adil, saling peduli, tepat waktu, mampu menjadi pemimpin, rajin dan aktif. Posisi kontrol ada 5: penghukum, pemberi konsekuensi, teman, pemantau, manajer. Untuk sementara di awal pasti saya melakukan yaitu posisi kontrolnya yaitu seringnya adalah penghukum, memberi konsekuensi, paling tinggi adalah pemantau. Aksi nyata saya tentang posisi kontrol yaitu saya menjadi manajer dalam kelas dan dalam kegiatan penting lainnya. Di sini aksi nyata saya mampu memanage anak di dalam kelas dan mampu mengkondisikan masalah-masalah yang ada di kelas tanpa harus membuat anak merasa tertekan. Kemudian menjadi di kegiatan ekstrakurikuler. Aksi nyata segitiga restitusi.
saya melakukan ada 2 masalah, yaitu yang masalah 1, anak sering berisik di kelas dalam proses pembelajaran. Murid bernama Dedek Anja sering berisik dan membuat gaduh di kelas. Guru memanggil Dedek untuk mengetahui penyebabnya. Di sini saya menemukan bahwa penyebab Dedek itu ingin mencari perhatian. Kemudian yang kedua adalah anak sering terlambat ke sekolah dalam proses pembelajaran di sekolah. Murid bernama Ahmad Paujan sering berangkat terlambat masuk sekolah. Guru memanggil Paujan untuk mengetahui penyebabnya. Dan penyebabnya Paujan ada masalah dengan keluarga. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi saya di modul 1.4, yaitu pentingnya budaya positif. Ya, materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan itu menuntun. Merdeka belajar, proses pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menerima perbedaan dari siswa, setiap anak itu unik. Guru membersamai anak, menjalankan kodrat anak, tetapi tidak bisa mengubah kodratnya. Kemudian efeknya ke modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama itu, guru itu harus inovatif, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan berpihak pada siswa. Kemudian lanjut ke modul 1.3, yaitu tentang menetapkan visi. Kemarin kita sudah menetapkan visi bersama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu gali kekuatan yang ada dengan menggunakan paradigma ilmu apresiasi. Kemudian kaitkan dengan semuanya, semua kegiatan yang dilakukan guru dan siswa pada akhirnya adalah untuk menumbuhkan pembiasaan positif. Aksi nyata saya pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pelaksanaan merdeka belajar di kelas. Di sini kegiatan aksi nyata saya yaitu pertama, yaitu saya menggunakan asesmen awal, yaitu pada PMM. Saya menggunakan asesmen awal pada platform Merdeka Mengajar, kemudian media pembelajaran LKPD, PPT, video dan YouTube. Ada yang dibuat oleh saya dan ada yang dibuat oleh siswa. Kemudian pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi aksi nyata saya di sini adalah untuk menumbuhkan anak, yaitu sesuai dengan kodrat anak tersebut. Aksi nyata nilai dan peran guru penggerak yang saya terapkan. Dari kelima itu yang saya terapkan adalah refleksi dengan judul refleksi harimu. Kemarin saya sudah disupervisi oleh Pak Kepala, yaitu aksi nyata saya dan peran guru penggerak. Refleksi bersama rekan guru. Kemarin sama Bu Deja, Nia, dan Bu Devi, kemudian Pak Kepala. Kemudian saya mengajarkan refleksi bersama siswa setiap akhir pembelajaran. Jadi ini yang akan saya terapkan dan akan berkelanjutan. Visi yang sudah saya terapkan
terapkan, yaitu mewujudkan lulusan berakhlak mulia, terampil, cerdas, berbudaya lokal, dan berwawasan global sesuai dengan profil belajar Pancasila. Di sini judul aksi nyata saya matematika itu cuan itu uang ya. Saya bersama guru IPS Bu Deja dan guru prakarya Bu Devi Faiha berkolaborasi dalam pembelajaran, melakukan proses pembuatan dengan guru prakarya Bu Devi, kemudian pemasaran dengan Bu Deja, sehingga mendapatkan hasil untung dan rugi, yaitu tentang pelajaran matematika untung dan rugi. Di situ untuk mewujudkan visi saya. Budaya positif adalah yang sangat baik dan harus dibiasakan agar dapat dilakukan dan menjadi karakter. Budaya positif di sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Dalam menciptakan budaya agar yang baik, budaya positif di sekolah harus dilakukan oleh semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru maupun siswa, dan itu semua harus saling menjaga dan mengingatkan agar dapat dilakukan secara kontinu dan istiqomah. Budaya positif harus dibiasakan agar dapat menjadi karakter. Budaya positifnya, yang pertama adalah membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Di samping itu juga ada kesepakatan. Keyakinan kelas 8A yang sudah saya terapkan, yaitu bekerja sama dan membersamai kelas, kemudian berangkat tepat waktu, rajin dan aktif di kelas, mampu menjadi pemimpin di kelas dan saling peduli dan menghargai. Kemudian itu kesepakatan kelasnya ada di kelas tepat waktu dan seterusnya. Ya, inilah aksi nyata saya bekerja sama dalam membersihkan kelas. Ada jadwal piket, motivasi, kemudian tepat waktu, kemudian saling peduli dan menghargai sesama teman dan guru, rajin dan aktif dalam kegiatan di sekolah, mampu menjadi pemimpin baik dalam pemimpin upacara maupun pemimpin dalam berdoa di kelas. Nah, posisi kontrol ini posisi yang sangat menarik. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pemberi konsekuensi, teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya jujur saja, waktu saya belum mengikuti guru penggerak, saya paling jauh itu selalu di pemantau, tetapi seringnya di penghukum. Jadi anak langsung saya hukum, nggak mengerjakan tugas saya hukum. Padahal itu yang saya rasa anak malah cuma takut saja. Jadi saya di sini posisi kontrolnya akan menerapkan tentang yaitu manajer. Ya, aksi nyata saya tentang posisi kontrol saya adalah saya menjadi manajer dalam kelas dan dalam kegiatan penting lainnya. Sebagai manajer saya mampu. Jadi misalkan ada yang mengumpul, berarti saya harus manage bagaimana agar posisi-posisi kita itu bisa terlaksana sehingga tidak membuat anak menjadi takut atau menjadi tidak memperbaiki diri. Setelah saya menjadi manajer yang baik, maka saya mampu dan berharap bisa melaksanakan segitiga restitusi, yaitu tentang perbaikan anak. Yang masalah yang pertama yang kemarin saya hadapi adalah anak, yaitu Dede Anjar. Kalau di kelas sering berisik, ternyata Dede Anjar itu minta perhatian, karena pada kenyataannya Dede Anjar itu memang siswa yang sedikit pintar lah ya, tetapi intinya ingin cari perhatian supaya diperhatikan oleh guru. Kemudian masalah yang kedua adalah Ahmad Faujan. Di sini Ahmad Faujan terlambat. Dan setelah saya tanya, setelah saya validasi, setelah saya ajak bersegitiga restitusi, ternyata masalahnya adalah keluarga. Itu memang Ahmad Faujan ada sedikit masalah dengan orang tuanya, dan alhamdulillah setelah melakukan segitiga restitusi, anak tersebut merasa senang dan ingin memperbaiki diri. Ya, demikian diseminasi saya di modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus buat Pak. Atas uraiannya, ini Bapak dan Ibu sekalian tadi sudah secara fasilitas apa tadi? Disiplin positif, budaya positif, Budaya positif
pertama ya, apa yang telah Bapak Ibu lakukan, ya, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah menerima penjelasan dari Pak Ali. Ya, diharapkan bagaimana apa yang sering saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita itu menjadi guru-guru yang senang dan mengupdate kompetensi kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Ibu ini aja, satu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang diharapkan setelah Bapak Ibu menerima penjelasan dari Pak Ali. Siapa? Silakan. Mau dari belakang dulu, mangga. Pak Regis, mangga. Ya, Pak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya hanya ingin sedikit sharing mungkin ya dari teman kalian maupun dari Pak Alif tentang cara membangun disiplin anak itu seperti apa sih yang benar-benar itu katanya kan tadi budaya positif tanpa melakukan adanya suatu yang kita teh sebagai penghukum ya. Jadi hukuman yang bagaimana supaya anak itu disiplin, kan sekarang tidak boleh ada yang namanya kekerasan. Ini hubungannya dengan sekolah anak juga ya Pak. Jadi bagaimana kita supaya mendisiplinkan anak kayak misalnya sama sembarangan, kemudian sekolah tatap muka atau yang lainnya misalnya budaya positif yang lainnya. Nah yang kedua, kalau sekarang kan maksudnya kalau kurikulum merdeka itu anak betul-betul berpikir kritis ya Pak. Nah, bagaimana juga untuk membuat anak itu belajar. Nah, dari sekarang kita pakai kurikulum merdeka untuk belajar berpikir yang kritis. Kalau yang namanya berpikir kritis itu kan menyelesaikan suatu masalah ya Pak ya. Jadi bagaimana anak itu kita rangsang gitu. Kali ada barangkali ada teman, rekan yang lain atau Pak Ali bisa membantu saya untuk memecahkan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Aris. Silakan mau bisa aja ya, Pak Ali. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus oleh Ibu Aris. Ya, yang pertama adalah tentang masalah bagaimana melaksanakan budaya positif tanpa harus adanya hukuman. Ya, nah itu tadi yang saya sudah terapkan yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi itu pertama adalah tentang tanyakan dulu kepada anak, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kemudian kita validasi, penyebabnya kenapa? Nah, kemudian kita tanya lagi ke anak itu, keyakinan kelas apa yang telah kalian ada di kelas kalian. Nah, kira-kira kamu sesuai nggak dengan keyakinan kelas itu? Jadi ubah biar anak itu sadar dengan apa yang mereka laksanakan. Jadi tidak ada yang namanya ya memang itu akan susah, tetapi bagaimana caranya anak itu akan tergerak oleh hatinya sendiri. Ya, kemudian yang kedua yaitu bagaimana membangun anak berpikir pikir kalau pikir ya. Yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran. Yang aksi nyata yang pertama yaitu biar yang pertama, nah itu yang di atas ya, aksi yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pelaksanaan kegiatan belajar di kelas. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan media agar anak itu tertarik, sehingga setidaknya anak tertarik melihat, setidaknya walaupun tidak terlihat jelas bagaimana anak itu berpikir kritis, insya Allah anak itu sudah mengalami proses berpikir. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali.